Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'tal mata'im wa qul antifa'al pada sifada wa hadaratana fi kitabina wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-hudati wa maqdatihi bi kullihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya fattahi anin ya fattahi anin ya fattahi anin ta'anin fathan qariba ya fattahi anin ya fattahi anin ya fattahi anin ta'adini wa ala kulli sawabih salamun wa namun bil haddad wa ala minna wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala kulli syai'in صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita pada malam hari ini. Semoga sehat walafiat. Melanjutkan daripada kajian Al-Hikam dari Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, hikmah yang ke-22. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, semoga Allah meridai dan meridai kita dunia wal akhirah. Al-aradi thalathun, bumi itu atau tanah ada 3 macam. Yang pertama, ardun idza suqiyat ambatatil ushba wal kala'a, tanah atau bumi yang kalau disirami air dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menumbuhkan buah-buahan. Wa mathaluha minan nasi alladhi yata'allamu yafhamu fil ilm, perumpamaannya pada manusia, bumi tersebut atau tanah tadi adalah orang yang belajar menuntut ilmu, dan dari ilmu yang dipelajarinya dia paham. Fakama anna an-nabata laysa 'ainal ma', begitu pula perumpamaan tumbuh-tumbuhan atau pohon yang menumbuhkan buah-buahan itu bukan dikatakan sumbernya air, walakinnal ma' sababu usulihi, tapi dengan sebab air tersebut pohon itu bisa tumbuh atau pohon tersebut mengeluarkan buah-buahan. Seperti itu juga dengan ilmu. Ilmu itu bukan paham, jadi harus bisa dibedakan. Fakadzalikal fahmu laisa 'ainul ilm. Beliau mengatakan, Imam Haddad di sini, bahwasannya pemahaman itu bukan sumbernya ilmu. Walakin 'ainul ilmi yakun. Tapi dengan sebab ilmu orang bisa paham. Jadi orang tidak bisa paham kalau tidak belajar. Seperti itu dah. Kita bisa paham itu karena kita belajar. Kita bisa mengerti dengan sebab belajar. Seperti tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh karena sebab air. Jadi beda antara air dengan tumbuhan. Beda antara ilmu dengan faham. Untuk mendapatkan faham harus dengan belajar. Perumpamaan tanah atau bumi ini, ilmu dengan paham ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk daripada perumpamaan yang dikatakan pada hikmah yang pertama ini. Lalu yang kedua, tumsikul ma' wala tumbitul kala, tanah atau bumi yang dia bisa menampung air tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dia cuma menampung aja, wadah aja, jadi wadah. Kalau ada air datang, disiram atau turun hujan, ditampungnya. Tapi dia tidak bisa menumbuhkan buahan, pohon, dan seterusnya. Perumpamaan ini jenis yang kedua. Wa mathaluha minan nas mathalul ladzi yahfadzul ilm wa la yafham. Orang yang belajar ilmu tapi tidak paham. Dia belajar. Kalau yang pertama tadi dia belajar ilmu dan dia paham.
Yang kedua ini perumpamaan air yang bumi atau tanah yang menampung tapi tidak tumbuh di situ buah-buahan, pohon, tumbuh-tumbuhan. Seperti para penuntut ilmu, dia belajar, dia hafal banyak ilmu, atau mungkin dia hafal Al-Quran, dia banyak hafal hadis, hafal saja, tapi dia tidak paham, cuma hafal. Masih mending yang kedua ini, masih mending, karena bisa jadi ilmunya itu bisa dipahami oleh orang lain, atau orang lain mengambil paham dari ilmu yang ada pada manusia tersebut. Contohnya HP, laptop, dia nyimpen ilmu, macam-macam ilmu disimpannya, tapi apa dia paham dengan yang disimpan? Belum tentu, tidak paham dia. Pokoknya mau inti simpan apa, mau kitab, mau hadis, mau Quran, mau tafsir, disimpan semua sama ada memorinya. Nah, itulah penuntut ilmu, dia banyak hafal Quran, dia hafal hadis, dia banyak hafal fawaid, tapi yang dihafalnya dia nggak paham. Masih mending, ya. Itu gambaran yang kedua. Wa idza ra'aital 'alim la yazidu 'ala ma yasma'u fahuwa dzak. Kalau kita dapati ada orang yang berilmu, yang banyak hafalan, tapi tidak bertambah daripada amalnya, petunjuk dari yang dihafalnya, ilmu yang ada pada dirinya, tidak bertambah, maka ini orang yang dimaksudkan yang kedua tadi. Kayak Nabi SAW dalam hadis mengatakan, man izdada ilman lam yazdad bulan, lam yazdad minallah illa bu'dah. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah amal, tidak bertambah ibadah, tidak bertambah tunjuk untuk dirinya dari ilmu yang dia hafal dan dia pelajari, tidak bertambah, bilang Nabi, tidak dia juga bertambah dekat kepada Allah, melainkan tambah jauh. Jadi ilmu itu tuntutannya satu, seperti yang sudah kita lalui bersama. Tidak ada dua, tidak ada lebih dari dua. Ilmu yang kita pelajari cuma tuntutannya apa? Mengamalkan. Ya. Jadi ilmu tidak menuntut selain itu. Kita belajar, kita dapat ilmu dengan apa yang kita pelajari dan diberitahukan oleh yang mengajarkan kepada kita, guru-guru kita, dan kita paham. Sekarang tuntutannya adalah mengamalkan yang kita pahami daripada sumbernya ilmu dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang disampaikan Nabi dan maghalatul ulama, fatwa berkaitan dengan halal dan haram, sudah kita paham, maka tuntutannya tidak lain dan tidak ada kecuali mengamalkan. Contoh, ilmu memberitahukan kepada kita, ayatnya pun ada dalam Al-Quran atau hadis lebih lagi banyak, masalah ghibah, ngomongin orang. Al-Quran mengatakan wala yaghtab ba'dukum, jangan kamu mengumpat, ngomongin orang satu sama lain, satu antara kalian. Itu kan bentuk larangan, kita sudah tahu. Maka tuntutannya apa sekarang? Menjaga mulut agar tidak membicarakan orang lain atau membuka aib orang lain. Meskipun kita tahu fulan ada kekurangan, tapi perintah dalam Al-Quran mengatakan jangan bicarakan. Ya udah, tutup. Nah, yang udah meninggal aja sebutkan kebaikannya, kan begitu Nabi kita ajarkan. Ya. Ukur mahasinu amwatakum, sebutkan yang baik-baik dari yang meninggal di antara kalian. Orang yang udah meninggal sebutkan yang baiknya. Bib tak katik baik, tak mungkin. Tak katik baik nanti semua hidup, tidak mungkin. Mesti ada yang baik. Walaupun sikok ya sebutkan sikok. Yang baik yang satu yang ente tahu, ente yang sebutkan. Jangan aibnya, kekurangannya. Itu contoh salah satu. Di lain lagi contohnya Allah bilang dirikan sholat. Tahu kita sudah ilmunya, maka tuntutannya mengamalkan. Keluarkan zakat, tahu sudah ilmunya. Tuntutan daripada ilmu yang kita ketahui dan apa yang kita sudah pahami adalah mengamalkan.
Wa idza ra'aitahu yazidu alaih, kalau kita mendapati orang yang menuntut ilmu atau yang berilmu ini bertambah dengan ilmu yang dia miliki, yuwafiqu ma sami'a minal ilm, dan itu memantaskan bagi ilmu yang ada pada dirinya faham yang bisa dia dapatkan, maka fahuwal awal. Ini orang balik ke kategori yang pertama. Dia belajar, dia berilmu, dari ilmu yang dipelajari dia paham. Terbalik yang pertama. Tapi kalau cuma belajar, tidak paham, ini kategori yang kedua dan masih penting. Yang ketiga, wal ardu tsalitsatu ardun la yumbitu kala'an wala tumsikuma. Tanah atau bumi yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan wala menampung air. Ini perumpamaan tanahnya. Dia tidak nampung air, kalau disiram air, hilang. Tidak menampung. Apalagi nak tumbuh, buah-buahan, pohon, tumbuh-tumbuhan. Dua-duanya tidak ada pada ini tanah. Perumpamaan ini yang ketiga, kata Imam Haddad dalam hikmah ini, seperti manusia, orang tidak hafal ilmu, tidak pernah belajar, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau hadir majelis, tidak mau datang ke ulama. Jadi dia tidak ada ilmu, apalagi mau paham. Datang hadir majelis saja tidak mau, diajak sungkan. Mendatangi guru untuk belajar, menstatuskan dirinya thalabul ilm, tidak mau. Bagaimana bisa paham? Karena paham sama ilmu tadi kan tidak sama. Fa ilga'ul ilm ila man hadhihi sifatu idha'atul ilm. Nah, kalau ada tiga gambaran ketiga ini, ilmu kate paham jauh, ngajarkan ilmu kepada mereka tidak usah sia-sia jadi mubazir. Jadi semua ilmu itu kalau mau mengajarkan ilmu, lihat kepada siapa kita mau mengajar. Kalau dia ada semangat, ajarkan. Tinggal dia sendiri bisa tidak paham atau tidak paham. Yang masalah itu kalau diajarkan ilmu nanda, apalagi paham. Nah, ngajarkan yang seperti ini tidak ada guna dan manfaatnya. Sia-sia. Waktu yang muallim itu dimiliki oleh seorang pengajar itu menjadi sia-sia. Tidak usah diajarkan ilmu, wala bahas tentang ilmu, karena kalaupun dikasih ilmu dia tidak mau terima, apalagi dia jauh daripada paham. Fakama anna rabbal ardil lati hadhi sifatuha la yaskiha. Perumpamaannya seperti orang yang mempunyai kebun tanah, tapi kalau disirami kebunnya, tanahnya tersebut, airnya itu tidak berguna di tanah yang disiram tadi. Di tanah itu tidak bermanfaat. Habis banyu, mubazir air jadinya. Bayar pam jalan terus, tapi tidak ada gunanya disiramkan air. Nah, seperti itu perumpamaan yang ketiga. Ini hikmah memberitahukan kepada kita, Imam Al-Haddad, bahwasanya ilmu sama paham itu sesuatu yang tidak sama. Ilmu itu yang kita pelajari. Nah, ini kitab. Ini kitab yang kita pelajari, yang ente baca itu ilmu. Isi, nah ini tertulis, ini ilmu. Tapi paham sesuatu yang berbeda. Ada orang yang berilmu dengan kategori yang kedua, sekalipun dia hafal Quran, tapi belum tentu dia paham isi Quran. Dia belajar ilmu fikih, ilmunya tertulis, ilmunya dia dengarkan, ilmunya disampaikan, ya. Tapi apakah dia paham? Belum tentu, karena ini sesuatu yang berbeda. Ya, ada Allah dalam Al-Quran mengatakan yu'til hikmata ayyasha. Allah itu memberikan hikmah, apa? Paham. Mayyasha, siapa yang diinginkan. Ya, siapa yang Allah inginkan untuk memberikan pemahaman, maka dia beruntung. Wa may yu'tal hikmata faqad
utiya khairan katsiran ma yadzakkaru illa. Siapa orang yang mau diberikan Allah hikmah, paham, berarti dia telah mendapatkan banyak kebaikan. Allah jadikan kita termasuk insyaallah al-fahimin, al-amilin, paham dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena sebab untuk mendapatkan paham itu harus dengan belajar. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sama anaknya beliau. Di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini apa yang disampaikan sama beliau itu dari ilmu itu langsung masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan. Jadi setiap kalimat yang keluar dari lisan Syekh Abdul Qadir Jailani itu karena ikhlasnya beliau seorang hamba Allah yang mahbub, maka orang yang mendengarkan itu paham, walaupun pahamnya beda-beda, tapi paham. Hingga suatu ketika anaknya izin sama abahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, abah anak pengen ceramah, ngajar, berikan ilmu. Disiapkanlah bahan apa yang mau disampaikan. Tiba waktunya ceramahlah anaknya ini dengan bahasa mantik yang bagus, balaghahnya masya Allah, alim. Tapi yang mendengar biasa-biasa. Tiba giliran abahnya, dia cuma berkata, semalam ana mimpi kucing makan iwa. Banyak yang hadir nangis, paham maksudnya. Tapi dengan macam-macam paham. Yang sikok memahami, ya Allah aku ini sudah beramal banyak tapi hilang be amal baik. Amal banyak, beribadah banyak tapi pahala tak dapat. Nah, ini yang memahami. Nangislah ini orang tadi. Ilmunya kucing makan iwa. Tapi Allah kasih paham kepada yang mendengarkan itu ilmu macam-macam paham yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang menjelaskan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ketika ini ayat turun, ilmunya itu ayatnya, semua sahabat yang mendengarkan ini ayat waktu dibacakan Nabi di Arafah senang, bahagia. Tapi tidak untuk versi Umar bin Khattab nangis. Karena paham beliau beda. Waktu ditanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Ini kan ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah telah menyempurnakan Islam ini untuk kita. Ya, kata Umar. Kalau sudah Islam sempurna, berarti tugas Nabi selesai. Tak lama lagi Nabi bakal kembali menghadap Allah. Nah, ini fahamnya Umar bin Khattab. Makanya yang saat ribuan para sahabat bahagia, Umar bin Khattab menangis. Karena dia diberi Allah pemahaman yang tidak didapatkan oleh umumnya yang bahagia dengan turun ini ayat. Juga yang diriwayatkan dan dipahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas saat diturunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa itanna sayadkhuluna fi dinillah afwaja. Waktu ditanya Umar bin Khattab kepada bin Abbas, apa yang kau pahami dengan ini ayat? Bilang Abdullah bin Abbas, ini ayat namanya ayat takziah. Takziah Allah kepada kita, para sahabat kaum muslimin. Kalau sudah Allah kasih kemenangan kepada kaum muslimin, banyak yang masuk ke agama Allah afwaja, banyak masuk Islam sudah berjaya. Berarti Allah memberikan takziahnya kepada kita karena tak lama lagi Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Jadi faham Ibn Abbas beda dengan ini ayat, sehingga beliau mengatakan ini ayat takziah dari Allah untuk kita. Karena Nabi akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain memberitahukan perbedaan antara ilmu dan faham. Apa yang Allah kasih tahukan kepada Nabi kita Muhammad tentang kisah ceritanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Fahamna Sulaiman,
kullan ataina hukman ilman. Apa ayat sebelumnya itu wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth. Dan ceritakanlah akan kisahnya Daud dan Nabi Sulaiman saat mereka menghukumi, memberikan satu keputusan tentang ladang, lahan atau perkebunan yang dirusak sama kambing-kambing kaumnya sendiri. Jadi ada satu pengembala, peternak kambing atau unta. Ibnu Katsir mengatakan di sini kambing. Masuk ke pekarangan kebun satu orang dan makan semua yang ada di situ, merusak tanaman yang ada di kebun tersebut. Kambing ini kaumnya sendiri. Idna fasyad fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Kunna li hukmihim syahidin. Allah menyaksikan hukum yang mereka, maksudnya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman ini berikan, putuskan ke masalah atau perkara dua orang ini dari kaumnya. Yang satu pengembala kambing, ternak kambing, yang satu punya kebun yang dirusak sama kambing-kambingnya tadi. Nabi Daud sama Nabi Sulaiman memberikan keputusan. Ya Allah ceritakan ini kepada Nabi Muhammad dengan faham yang tidak sama. Nabi Daud seorang nabi, Nabi Sulaiman seorang nabi. Abah sama anak. Sulaiman bin datang ke Nabi Daud. Siapa pemilik kebun? Menceritakanlah ke kronologis kejadiannya. Bahwasanya anak punya kebun kurma nih. Batang dan pohon sama buahnya habis sama kambing-kambing peternak tangga sebelah. Jadi bagaimana? Ya diputuskanlah sama Nabi Daud. Si peternak kambing sekarang bertanggung jawab untuk memberikan ternaknya kepada pemilik kebun. Udah keputusan. Itu yang difahami oleh Nabi Daud. Tengah jalan ketemu Nabi Sulaiman. Ditanya sama Nabi Sulaiman, apa yang diputuskan dari perkara kalian berdua? Kata si peternak kambing, ya aneh harus bertanggung jawab, kambing-kambing anak, ternak anak semua diberikan kepada pemilik kebun. Ya, namanya dia merusak, bertanggung jawab. Ya. Akhirnya sebagai gantinya, kata Nabi Sulaiman, kalau anak yang menghukumi, tidak bakal seperti itu. Sampailah ke Nabi Daud, dipanggil Nabi Sulaiman. Bagaimana ente menghukuminya? Maksudnya apa paham yang ente punya, yang ente pahami terhadap perkara yang terjadi? Kalau aku, kata Nabi Daud, pahamnya seperti ini, maka dihukumi oleh Nabi Sulaiman dengan paham yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Maka di ayat selain mengatakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan faham ke Nabi Sulaiman, maksudnya dengan pemahaman yang lebih tepat, bukan menyalahkan faham Nabi Daud. Karena dalam Al-Quran ini ada yang namanya ayat itu mansuh, nasih wa mansuh. Untuk menyempurnakan ketetapan ayat yang sebelumnya, ketika turun lagi ayat setelahnya itu bisa menyempurnakan ayat yang sebelumnya. Bukan salah, ya, bukan salah. Tapi ayat yang sebelumnya betul, yang berikutnya ayat yang menjadikan menghapus ketetapan hukum yang ayat yang sebelumnya itu untuk menyempurnakan, sehingga keputusan Nabi Daud disempurnakan dengan paham dan keputusan Nabi Sulaiman. Bagaimana paham inti kata Nabi Daud? Kalau paham aneh, si pengembala, si peternak kambing ini yang kebunnya dirusak, kambingnya kasihkan ke dia untuk ganti ini tadi. Dan yang rusak ini tadi, si pemilik ternak ini, dia ngurus dari awal yang dirusak oleh kambing-kambingnya. Dia tanam lagi dengan bibitnya sampai usia kurma tadi itu yang dirusak sama semua kambing-kambing yang dimakan tadi. Baru dibalikkan lagi. Tapi yang dirusak si pemilik kebun terhadap kambing yang diambilnya,
boleh mengambil manfaat dari susu kambingnya. Kalau ada lahiran anak kambing jadi milik dia. Tapi bukan kambing yang rusak tadi. Kalau ada susu, kalau ada keturunan. Sampai kapan dibalikin? Sampai si kebun yang ditanam dari bibit sampai waktu sampai tumbuh dengan usia pohon yang dirusak si kambing tadi sesuai dengan misal 3 tahun misal. Maka 3 tahun kambing ini dimanfaatkan sama si pemilik kebun. Tumbuhlah ini pohon-pohon, balikkan kambing tadi, modal tadi ibarat tadi itu, yang si perusak kambing tadi, balikkan lagi dan kebun itu kembali kepada si pemilik kebun. Kambingnya balik kepada si peternak kambing tadi. Adapun susu dan lahiran-lahiran dari kambing selama berjalan waktu itu sebagai ganti rugi. Lebih tepat enggak? Dengan hukum yang diturunkan Nabi Daud, yang ditetapkan Nabi Daud. Kalau tuh ketetapan Nabi Daud betul, itu bentuk tanggung jawab. Yang ngerusak dia bertanggung jawab. Tapi kalau kambingnya dikasihkan semua kepada pemilik kebun, apa usaha dia setelahnya? Dia tidak ada lagi usaha, habis sudah. Ya, maka disempurnakanlah pemahaman atau ketetapan putusan hukum Nabi Daud oleh Nabi Sulaiman. Tetap kambingnya bakal balik, tapi yang rusak ini dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang rusak dengan menumbuhkan lagi, membibitkannya lagi, mengairi sampai tumbuh, balikkan lagi kambingnya boleh diambil, boleh diambil lagi. Dan kalau ada keturunan susunya milik sementara si pemilik kebun ini tadi. Dua-duanya tetap berjalan. Artinya fafahamna Sulaiman, kami berikan paham kepada Nabi Sulaiman terhadap putusan atau hukum yang ditetapkan Nabi Sulaiman dengan yang lebih tepat. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Dua-duanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman kami datangkan hikmah, paham. Ya. Dan ilmu dan ilmu. Wasakharna ma'a Dauda jibala sabbihana at-tayra kunna fa'ilin. Terus diberikan kepada Allah Nabi Daud apa? Kemuliaan, gunung-gunung bisa ikut bertasbih dengan tasbihnya Nabi Daud, burung-burung ikut bertasbih dengan tasbihnya Nabi Daud. Semua itu kami yang mengatur, kami yang melakukan, kata Allah. Tapi di sini untuk memberitahukan bahwasanya setiap pemahaman itu tidak sama. Dan pemahaman itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dipelajari ini kalau kita lihat dari apa yang disampaikan kepada Imam Haddad, tidak semua ilmu itu boleh disampaikan. Apalagi kepada orang yang malas-malasan menuntut ilmu. Tak boleh. Apalagi kalau berkaitan dengan ilmu yang bahasanya itu sensitif. Ilmu, ada salah satu karya Imam Ghazali, kitab namanya Al-Madhan. Itu tidak bisa dibacakan, atau Imam Al-Haddad sendiri melarang daripada beberapa orang untuk membaca kitab karena itu kitabnya halus, levelnya high, tinggi. Tidak semua orang bisa memahami isinya. Kalau bacanya sampai ada satu orang mengatakan, wahai imam, wahai guruku, anak bisa memahami. Justru kalau kau pahammu bahaya. Dijawab begitu sama Imam Haddad. Makanya dilarang oleh beliau untuk membaca salah satu karya Imam Ghazali, ya. Kecuali orang-orang yang sudah level pemahamannya, kaidah Al-Qur'annya, kaidah hadis dia sudah betul menguasai. Kalau untuk kita selevel seperti antum lah, masih kita nih awam, tak boleh baca kitab seperti itu. Ada yang harus kita ketahui dan kita paham, ada yang tidak boleh. Walaupun kita paham, justru paham kita itu yang mengkhawatirkan. Ya, contoh seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambil, kata Allah perintahkan kepada Nabi, ambil harta zakat mereka supaya untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dengan mengeluarkan zakat. Ini ayat waktu Nabi memerintahkan mereka mengeluarkan, tapi setelah wafat Nabi tak mau lagi.
Nah, fahamnya mereka terhadap ini ayat, walaupun ayat ini maknanya umum. Artinya umum di sini, setiap orang yang sampai nisab dalam urusan zakat wajib mengeluarkan. Dan ayat ini tidak berlaku di masa hidup Nabi kita Muhammad saja. Pahamnya orang di zaman itu Badui Arab, termasuk beberapa kabilah-kabilah yang jauh dari kota Madinah, terhadap ayat ini waktu Nabi masih hidup. Nah, setelah wafat Nabi kita Muhammad, mereka tidak mau mengeluarkan lagi zakat. Padahal perintahnya ambil dari harta mereka sedekah zakat. Dengan itu mensucikan mereka, membersihkan mereka. Nah, kenapa zakat itu membersihkan seorang muzaki hartanya? Nabi itu pernah dibawa sama malaikat ke satu tempat yang tidak pernah beliau ketahui dan diperlihatkan di situ ada manusia yang tampan. Tidak pernah kulihat tampannya, kata Nabi. Di sisi lain, di sebelah sisi, maksudnya si kolong satu sisi, dua orang, satunya tampan, yang satunya jelek, tidak pernah kulihat. Dapetin paling jeleknya ciptaan Allah manusia ini. Lalu yang jelek ini diperintahkan untuk berendam atau masuk ke dalam sungai yang disediakan di situ. Masuklah ini tadi dengan perintah Allah. Pas dia keluar dari sungai tadi, ganteng, bersih, bercahaya, cakep mukanya tadi, ya, dilihat sama Nabi SAW. Maka malaikat menjelaskan kepada Rasulullah, itulah perumpamaan, kata Rasulullah, kata malaikat kepada Nabi kita Muhammad, amal manusia itu di dalam mencari rizkinya kadang tercampur di situ halal dan haram. Entah mungkin caranya, ya, bukan nominal seperti yang Anda jelaskan kemarin. Cara kita ini untuk mendapatkan meraup rizki. Kalau nominalnya tetap itu hitungan nominal, mulai dari 0 sampai seterusnya. Tapi caranya itu yang menentukan ini nominal halal atau haram. Dia tidak berubah, 100.000 ya tetap 100.000, sejuta mah tetap 1 juta. Ya, namanya nominal. Tapi dihukumi itu nominal, haram atau halal, lihat bagaimana cara mendapatkannya. Kalau dia caranya dengan cara yang tidak dihalalkan, besar kecil nominal tetap hukumnya haram. Sebaliknya begitu, kalau caranya betul sesuai dengan tuntunan Islam, besar kecilnya nominal tetap dikatakan halal. Nah, di dalam perjalanan 1 tahun orang mencari rizki, ada kalanya dia terjerumus atau dia melakukan perbuatan yang menjadikan harta yang didapatkan itu tidak halal. Di sisi lain dengan cara yang halal. Makanya Allah ingin mensucikan itu orang hartanya dengan cara khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta mereka itu zakat hartanya. Sedekah di sini maksudnya sedekah itu wajib. Zakat supaya mereka tahir, suci. Nah, ini direndam banyu tadi. Yang caro kotor tadi dari hartanya tadi dengan dikeluarkan, maka sucilah ini orang. Washolli alaihim. Doakan mereka yang mengeluarkan zakat. Inna salataka sakanun lahum. Allah sami'un alim. Karena doamu itu membuat mereka itu senang yang mengeluarkan zakat kalau didoakan Nabi, ya. Yang mendoa yang mengeluarkan zakat bagi yang muzaki, yang menerima zakat mendoakan karena dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi faham dengan ilmu itu tidak sama, ya. Hatta kita sekarang ini belajar, mungkin faham yang hadir ini belum tentu sama. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan paham yang sesuai dengan tuntunan Islam, tuntunan agama, tuntunan yang dibawa Nabi, para sahabat, para tabi'in, ulama kita, paham yang diajarkan oleh mereka yang mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan insyaallah. Pada hikmah yang ini ke-22 malam ini, Allah jadikan hikmah kita dapatkan, faham kita dapatkan, ilmu juga kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebaik-baik para penuntut ilmu yang mempelajari, mendengarkan ilmu
dan sebaik-baik penuntut ilmu yang mengamalkan apa yang kita dapatkan. Allahumma ja'alna alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.